إليكم متفقين حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أنت وأنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya kami dari kakak-kakak dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di SMA Negeri 1 Bali. Jadi kami minta waktunya selama 30 menit ke depan untuk menyampaikan beberapa materi mengenai perbedaan hadis dan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Hilman dan Kang Fadul. Terus sebelum memulai materi kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Dimo Aditya Nugroho. Saya dari Perum Mustika Prakarsa. Saya dari kelas PAI 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa. Selanjutnya ada perkenalkan, saya Hilman Abidendra. Saya juga nanti sebagai pemateri di materi perbedaan hadis dan Al-Quran. Saya berasal dari Bekasi. Saya Baru Satria, saya dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Asal saya dari Cikarang. baik, itu pemaparan mengenai perkenalan dari kami. Sebelumnya saya minta waktunya 30 menit ke depan, Bapak ya. Untuk memaparkan mengenai perbedaan hadis dan Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman dan padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da Muhammad rasul. Sebelumnya saya izin ya minta waktunya sebentar ya, kurang lebih 15 menitan untuk menyampaikan materi tentang perbedaan hadis dan Al-Quran. Oke, kita sekarang dari segi bahasa dulu. Apa sih itu Al-Quran? Di situ ditulis sebagian ulama mengatakan Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi Allah, kalam Allah. Maksud dari pernyataan berikut adalah Al-Quran itu adalah murni dari Allah tanpa campur tangan manusia. Maka dari itu kita tidak bisa untuk meragukan kebenaran Al-Quran, dan itu sudah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut di kedua, sebagian yang lain berpendapat Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, wa qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan berarti Al-Quran itu adalah kitab yang harus dibaca oleh setiap umat muslim. Karena apa? Karena Al-Quran ini saja pada awal diturunkannya, ayat yang pertama yang diturun itu adalah Iqra, yaitu artinya bacalah. Berarti kita disuruh untuk membaca dan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Dan kita sekarang ke istilahnya, yaitu artinya kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah dengan membacanya. Kalam Allah di sini saya mengartikannya, kalam Allah itu berarti Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril melalui kepada Nabi Muhammad. Jadi itu Nabi malaikat Jibril itu perantara kepada Nabi Muhammad SAW dan tertulis pada mushaf. Jadi pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, Al-Quran itu cuma ditulis di pelepah, seperti pelepah kurma atau tulang belulang hewan, belum ada dibukukan seperti zaman sekarang. Dan diriwayatkan secara mutawatir. Apa sih mutawatir itu? Mutawatir adalah yang diriwayatkan itu 10 orang atau lebih, dan itu bisa dijamin kebenarannya. Kenapa bisa dijamin kebenarannya? Karena orang-orang zaman dahulu itu tidak ada teknologi namanya informasi seperti sekarang kayak HP atau media sosial. Jadi mustahil untuk berbohong. Dan dinilai ibadah dengan membacanya. Dan ini sudah kita ketahui bersama. Kita membaca Al-Quran itu pasti mendapat nilai. Satu huruf itu senilai dengan 10 pahala. Lanjut. Oke. Sekarang perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah mukjizat terakhir dan mukjizat paling sempurna yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan paling sempurna di antara rasul-rasul yang lain. Karena apa? Karena Al-Quran ini mencakup semua tentang kehidupan baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang setelah Nabi Muhammad wafat. Lanjut ke hadis. Kalau hadis itu cuma hadis nabawi dan hadis qudsi, bukan mukjizat. Jadi hadis itu ya sudah kita ketahui, arti hadis adalah segala perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi, dan itu hanya dari Nabi, dan itu merupakan wahyu juga tapi dari Nabi, bukan dari Allah. Nah, hadis juga dibagi dua, ada hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis nabawi adalah hadis yang keluar dari mulut Nabi, yaitu segala perbuatan, perkataan maupun persetujuan. Maupun hadis qudsi adalah itu kalamullah tapi yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Jadi itu hadis qudsi itu adalah perkataan Allah tapi melalui Nabi Muhammad, dan itu bukan mukjizat. Apa sih dimaksud hadis qudsi itu? Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya pernah berkata kalau Allah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kita ketahui bersama kita wajib mengimani itu 4 kitab, yaitu
Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan disempurnakan di Al-Quran, dan itu sudah akhir, tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Lanjut di nomor poin kedua, Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia. Dan ini sudah terbukti dan terjamin di masa yang sekarang, walaupun Nabi sudah meninggalkan kita 14 abad yang lalu, Al-Quran tetap terjaga penilaiannya, walaupun di zaman, jika kita melihat sejarah, jika kita melihat zaman Abu Bakar, banyak upaya untuk memasukkan Al-Quran, tapi itu tidak bisa dan dilarang, dan ada saja kendalanya. Dan yang kedua adalah hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Maksudnya apa sih hadis terpelihara tapi pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran? Jadi hadis itu terpelihara. Contohnya kan hadis itu banyak, ada jenjangan, ada yang sahih, ada yang doif, dan yang lain-lain. Jadi itu terperinci, kita bisa melihat lagi perawi yang di bawahnya. Kita juga bisa melihat siapa yang meriwayatkan dari Nabi ke atasnya sampai Nabi baginda Muhammad SAW. Mungkin kalau untuk yang ini bisa dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Jadi apa sih maksud mutawatir? Yang tadi saya sebutkan, mutawatir adalah misalkan Nabi dapat wahyu dari Allah, dan itu Nabi wajib menyebarkannya kepada sahabat-sahabat, dan sahabat Nabi itu tidak sedikit, pasti banyak, dan itu Nabi sudah menyebarkan Al-Quran, dan itu sifatnya sudah mutawatir, dan tidak mungkin sahabat di zaman Nabi itu berbohong dan mendustakan ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga adalah perbedaan hadis dan Al-Quran adalah hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir adalah hadis yang mutawatir kan tadi dijelaskan yang banyak pendengarnya dan yang menyaksikannya, dan itu terus berlanjut sampai generasi sekarang, dan itu juga sudah terjamin. Jika ada saja kendalanya, maka hadis itu mungkin nanti turun derajatnya, misal dari sahih ke doif maupun hadis palsu, dan itu mungkin bisa dipelajari di pertemuan selanjutnya. Dan Al-Quran, perbedaan hadis dan Al-Quran selanjutnya adalah salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, wajib dibaca dalam sholat. Dan kita sudah ketahui bersama hukum wajib sholat adalah membaca Al-Fatihah. Jika kita tidak membaca Al-Fatihah, maka batalah seluruh sholat kita, dan itu nilainya jadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hadis tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat, ya ada, masa kita baca hadis kan gak mungkin juga. Dan ini adalah yang selanjutnya, lafal dan makna Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lafal dan makna Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah bisa melihat banyak ayat Al-Quran yang tidak bisa diartikan sampai zaman sekarang, seperti ada di surat Al-Baqarah ayat 1 Alif Lam Mim. Sampai sekarang ulama tidak ada yang bisa mengartikan, dan itu artinya hanya Allah yang tahu, dan itu adalah salah satu keistimewaan yang ada di Al-Quran. Bahkan kaum kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad ditantang oleh Allah untuk membuat satu surat yang sama atau menyerupai Al-Quran, mereka tidak bisa. Bahkan satu ayat pun mereka tidak bisa untuk menyamai ayat-ayat Al-Quran yang kata-katanya bagus itu. Nah, di sini dijelaskan selanjutnya hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Maksudnya apa sih tadi? Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Jadi hadis qudsi itu Allah itu menurunkannya bukan sebuah Al-Quran, jadi Allah langsung ke Nabi Muhammad. Kan kalau Al-Quran Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad tapi melalui perantara malaikat Jibril.
Jika hadis qudsi ini tidak ada peran malaikat Jibril di sana, dan ini langsung dari Allah ke Nabi Muhammad, tidak ada campur tangan malaikat Jibril di situ. Yang kedua adalah hadis nabawi, lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Apa sih bedanya dari nama ini? Kalau misalkan hadis nabawi itu lafal dan maknanya berasal dari Nabi, tapi sudah pasti dijamin benar, kan kita tidak bisa menjudge Nabi itu salah. Bahkan ada satu riwayat Nabi itu sedang di padang pasir dan dia sedang bersama sahabat-sahabatnya, salah satunya itu Khalid bin Walid, dan beliau dan Khalid bin Walid dijamuhi suguhan yaitu daging namanya daging dog. Itu ada dog apa sih? Dog itu adalah kadal gurun, kalau di sekarang di kita adalah biawak. Nah, Nabi Khalid bin Walid di situ makan depan Nabi, tapi Nabi diemin aja, maksudnya setuju, nggak mengharamkan. Kalau mengharamkan pasti Khalid bin Walid ini dikasih tahu, Khalid jangan makan, itu haram. Tapi Nabi di situ di kejadian itu diriwayatkan Nabi setuju aja, jadi boleh. Tapi Khalid nanya, ya Rasul, apa kau makan daging dog ini? Di situ Rasul itu tidak doyan, atau bisa kita artikan jijik, karena kenapa? Di Mekah atau di Madinah itu tidak ada daging dog. Jadi Nabi ya nggak makan karena nggak suka, bukan karena haram. Itu salah satu hadis persetujuan. Contoh hadis persetujuan. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran dinilai ibadah. Dan tadi saya juga sudah sebutkan, membaca Al-Quran adalah nilai ibadah. Satu huruf itu dinilai 10 pahala. Yang terakhir, membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat penuntut ilmu atau niat baik lainnya. Nah, membaca hadis ini tidak dinilai ibadah kecuali ya kita belajar seperti ini. Kalau belajar seperti ini, insya Allah mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Fungsi hadis terhadap Al-Quran di sini dibagi 3, yaitu bayan takrir, lalu yang kedua bayan tafsir, dan yang ketiga bayan tasrih. Dan bayan tafsir ini dibagi 3 lagi, yaitu menjadi tafsir mujmal, dan tafsir al-am, dan tafsir al-mutlaq. Karena kita tadi kan diskusi ya, bayan takrir. Apa sih bayan takrir ini? Hadis memperkuat Al-Quran. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan apa sih maksud hadis memperkuat Al-Quran. Jadi kan sumber hukum Islam itu yang kita ketahui bersama itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijtima ulama, dan ijma. Nah, fungsi hadis yang keempat ini adalah untuk menyempurnakan. Contoh di Al-Quran. Di Al-Quran ini sudah di ayat di salah satu ayat Quran itu ada perintah untuk tidak boleh membilang tidak boleh mententang orang tua, tapi di hadis itu ada disempurnakan lagi dan ditegaskan lagi hukumannya. Lanjut kita ini Al-Quran itu perintah, di salah satu contohnya juga perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya perintah puasa dalam perintah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Nah, di hadis dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Di sini hanya dijelaskan poin-poinnya saja, dan jika di hadis ini dijelaskan lagi secara detail, bahkan Nabi Muhammad menjadikan ini sebagai rukun Islam. Harus bayan tafsir. Bayan tafsir adalah hadis yang menafsirkan Al-Quran, yaitu tafsir al-mujmal, yaitu hadis yang memperinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifatnya global atau umum. Al-Quran adalah, nih kalau salah satu contohnya, perintah sholat dan zakat disebutkan secara global. Kita
kita tidak tahu jika kita hanya belajar Al-Quran aja. Kita tidak tahu cara sholat gimana sih. Kalau cuma baca dari Al-Quran, kita harus lihat hadis ini, yang artinya sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Tapi berkata seperti ini. Jadi kita kalau usah repot-repot nyari referensi lagi, jika kita ingin tahu tata cara sholat, kita tinggal lihat Nabi dan itu sudah pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sini kita di Al-Quran disebutkan, kita disebut zakat, tapi kita tidak tahu kita zakatnya seberapa besar, berapa dari penghasilan kita. Disebutkan lagi dengan Nabi, berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Jadi kita hanya memberi 2,5% dari penghasilan bulanan kita jika kita nanti sudah kerja. Lanjut. Bayan tafsir, yaitu hadis yang menafsirkan Al-Quran. Yaitu yang kedua adalah tafsir al-am, yaitu hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Dalam Al-Quran ayat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasanya anak kandung mendapatkan warisan. Nah, di sini anak para nabi tidak mendapat warisan, yaitu diriwayatkan kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Nah, di sini dijelaskan bahwa ya udah, kalau anak nabi itu kalau harta nabi itu murni untuk umat dan tidak boleh digunakan untuk anak-anaknya sendiri. Dan di sini adalah anak yang membunuh orang tua tidak mendapat warisan, yaitu hadisnya adalah pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Jika kita belajar ilmu waris atau ilmu faraid, itu dijelaskan orang-orang yang wajib mendapatkan waris itu salah satunya adalah anak kandung. Tapi ada kecualinya. Jika kita mendapatkan anak kandung itu membunuh orang tua demi mempercepat harta warisan, itu haram dan itu gugur kewajiban warisnya, dan nanti itu bisa turun ke saudara-saudara lain seperti ke atas, seperti kakek, ayah, ibu, atau ke bawah atau ke samping seperti sepupu atau saudara lainnya, tergantung hitung-hitungan saudaranya, karena itu setiap pribadi berbeda. Awak. Yang ketiga adalah taqyid al-mutlaq, yaitu hadis yang membatasi ayat Al-Quran yang tidak terbatas. Langsung aja artinya, pencuri lelaki dan perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Nah, di sini sangat umum, kita baca di sini dulu. Langsung artinya, tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan ada pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Nah, di ayat Al-Quran ini hanya umum mencuri aja. Jika kita mencuri aja tidak ada batas minimal atau maksimal, jadi semuanya umum. Dan tapi dijelaskan lagi oleh hadis ada minimalnya. Jika 1/4 dinar, maka itu hukumnya sudah wajib dipotong tangannya. Jika masih kurang dari 1/4 dinar, itu tidak, dan mungkin itu ada hukuman yang lainnya. Nah, di sini maksudnya apa? Kita tuh sebagai laki-laki itu tidak boleh memakai emas yang perhiasan, karena yang pantas dihias itu perempuan, dan Nabi itu adalah salah satu contoh Nabi mengistimewakan seorang wanita. Yang dicontoh lainnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu kotor. Lanjutkan. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin nanti jika ada sesi tanya jawab setelah materi ini. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh bikin baru buka kamera. Stop apa? Ini kamera ini tadi kamera. Enggak, tapi ini stop apa pause aja? Pause stop ya. Lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari siapa? Gilman. Ya. Materinya tadi perbedaan Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan membawa materi tentang kedudukan hadis dalam Islam, juga ingkar sunnah. Ya, jadi di sini awal-awal itu kita harus mengetahui tugas dan peran Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan tugas Nabi Muhammad yang pertama itu menjelaskan Al-Quran. Di sini ada dalil dari Al-Quran, langsung artinya aja ya. Dengan isian, capek. Keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Jadi diturunkannya Al-Quran ini untuk kita semua, untuk kita mempelajarinya, bukan sebagai pajangan atau sebatas kitab suci gitu. Nah, lanjut kedua itu tugas Nabi ialah menjadi teladan yang baik dan wajib dicontoh oleh setiap muslim. Nah, di sini mau perempuan, mau laki, kan Nabi itu emang dasarnya laki-laki ya. Tapi tetap perempuan juga wajib mencontoh akhlak yang baiknya dari Nabi. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Nah, di sini udah jelas banget gitu. Semua yang tentang perilaku baik, akhlak yang bagus, itu udah dicontohkan oleh Nabi dan kita patut mencontohnya. Jangan kita tiru ini jahat, jangan. Karena udah dijelaskan bahwasanya Rasulullah merupakan teladan yang baik dan kita nggak boleh ada keraguan akan hal itu. Boleh lanjut. Tapi lewat. Iya benar. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi ibaratkan Nabi kita itu hakim ya, ibaratkan gitu. Tapi yang mungkin dengan hakim, dia bisa menjudge atau menjatuhkan suatu hukum kepada misalkan makanan itu haram atau enggak. Jadi yang menjelaskan itu Nabi, dia punya wewenang akan hal itu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Jadi kan Nabi juga udah ngajarin bahwasanya kita diwajibkan untuk sholat gitu. Emang itu dari Tuhan kita, dari Allah, sedangkan perantaranya itu melalui Nabi Muhammad SAW. Kan kita nggak bisa melihat Tuhan ya. Jadi ada perantaranya. Boleh lanjut. Nah, kesimpulannya berdasarkan ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa memakai Al-Quran saja dan meninggalkan sunnah atau hadis adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Sudah jelas. Jadi kalau kita ngikut Al-Quran doang atau kita ngikut sunnah doang itu udah nggak benar. Kita harus seimbang lah. 4 sehat 5 sempurna. Para ulama telah sepakat bahwa sunnah atau hadis sebagai salah satu hujah dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Dan orang yang mengingkari kehujahan hadis Nabi adalah kafir dan keluar dari Islam. Jadi jangan sampai cuma percaya sama satu doang. Kita percaya sama dua-duanya gitu. Sama Al-Quran percaya, sama sunnah juga percaya. Jangan mempercayai satu hal doang, karena kalau kayak gitu Islam kalian cuma KTP. Boleh lanjut. Di sini ingkar sunnah. Apa itu ingkar sunnah? Ingkar sunnah itu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Jadi garis besarnya itu ingkar sunnah itu orang yang nggak
ikutin hadis sama sunnah, dia cuma fokusnya di Al-Quran gitu. Karena Al-Quran itu bagi dia tujuan hidup, padahal sudah dijelasin kan, sunnah itu perilaku dan kelakuan Nabi dan segala macam yang diucapkan oleh Nabi. Boleh lanjut? Ingkar sunnah ini ada dua, jadi ada ingkar sunnah klasik, juga ada ingkar sunnah modern. Nah, secara ingkar sunnah klasik ialah menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, jika bakal munculnya paham ingkar sunnah terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Ajari kami Al-Quran saja." Lalu Imran memberikan pengertian sehingga orang tersebut menyadari kekeliruannya dan menjadi ahli fikih. Nah, di sini udah dijelasin. Jadi awalnya itu waktu zaman tabiin ada ini orang yang minta diajarin Quran doang, nggak diajarin sunnah. Jadi gimana ya? Dia nyengsong gitu, beda sebelah. Seharusnya kan kita pelajari dua-duanya. Nah, Imran memberikan pengertian sehingga orang tersebut menyadari kekeliruannya. Jadi Imran ini ngasih paham lah, bahwasanya kita harus belajar semuanya, enggak satu-satu, karena dasarnya itu dari Al-Quran dan pelengkapnya itu sunnah. Boleh lanjut? Sejarah ingkar sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik berkembang pada abad kedua Hijriah pada masa Imam Syafi'i di Basra, Irak. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan orang yang menolak sunnah. Itu Imam Syafi'i, imam fikih kita, imam mazhab, pernah berdebat sama orang yang menolak sunnah. Padahal sudah dijelaskan dari dia pun fikih itu rata-rata ya, hampir semuanya itu dari sunnah ya. Dan orang ini berani berdebat dengan seorang yang udah menguasai hal itu. Aneh. Setelah melalui perdebatan yang panjang, rasional dan ilmiah, pengingkaran sunnah tersebut tunduk dan menyatakan menerima hadis. Ujung-ujungnya kan menang juga kan Imam Syafi'i. Karena emang dasarnya balik lagi, kita nggak bisa sebelah aja. Karena Imam Syafi'i diberi julukan Nasir as-Sunnah, pembela sunnah. Akhirnya pada akhir abad ketiga Hijriah, paham ingkar sunnah klasik lenyap dari peradaban. Nah itu awalnya dari adanya sampai enggaknya. Sekarang klasik udah nggak ada, klasik. Ada lagi nanti habis ini. Lanjut. Nah ini yang kedua, ada lagi yang modern. Jadi nggak satu doang. Setelah ingkar sunnah klasik tidak terdengar lagi gaungnya selama 11 abad. Lama banget itu. Maka pada abad ke-14 Hijriah atau 19 Masehi muncul paham ingkar sunnah di Mesir dan India akibat pengaruh kolonialisme yang melanda negara-negara muslim. Jadi ibarat penjajah. Mereka awalnya udah lurus. Mereka dijajah, pahamnya diambil, ya jadi ngalor ngidul dikit gitu. Lanjut. Ini awalnya ya, awal ingkar sunnah modern. Nah, tokoh ingkar sunnah modern di Mesir. Jadi kan tadi di Mesir sama di India. Ini yang pertama itu Syekh Muhammad Abduh. Syekh pada katanya. Syekh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali melontarkan gagasan ingkar sunnah pada masa modern di Mesir. Beliau menolak hadis ahad, hadis yang dalam setiap jenjang riwayatan hanya terdapat maksimal 9 orang perawi untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah atau tauhid. Tahu kan tauhid kan ya? Tahu kan? Ya, tauhid kepercayaan gitu. Kita percaya sama Allah aja. Menurutnya, untuk masalah akidah hanya dapat dipakai hadis-hadis mutawatir saja. Padahal kan itu udah dijabarin dari awal tuh sampai 11 abad menghilang. Tapi ini aneh. Ada lagi dia. Lanjut. Boleh lanjut. Nah, yang kedua ini Taufik Sidki atau Dr. Taufik Sidki menuliskan 2 artikel dalam majalah Al-Manar No. 7 dan 12 tahun ke-9 yang berjudul Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Sambil mengutip ayat-ayat Al-Quran, ia mengatakan
bahwa Islam tidak memerlukan sunnah. Nah, dari sini kita udah bisa pahami ya, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau emang seseorang itu mengambil dari satu hukum saja, yaitu dari Al-Quran, bisa kita debatin lah. Maksudnya ini orang benar enggak, takutnya dia ingkar sunnah. Jadi dia itu bikin buku atau artikel gitu lah, bahwasanya sunnah itu nggak perlu, kita cuma butuh Al-Quran. Memang benar kita butuh Al-Quran, tapi sunnah juga sebagai pelengkap biar enak. Lanjut. Yang ketiga, ini masih Mesir ya. Ahmad Amin pada tahun 1929, Ahmad Amin menerbitkan bukunya Fajar Al-Islam, di mana beliau mengulas masalah hadis dalam satu bahasan khusus, bab 6 pasal 2. Namun sayangnya dalam bukunya tersebut beliau memberikan keraguan tentang hadis. Nggak boleh, ya, nggak boleh ragu sama hadis, karena itu termasuk sunnah, jelas. Tapi yang balik lagi tadi atau yang kemarin, kita harus cari tahu dulu hadisnya benar atau enggak. Nah, boleh lanjut lagi. Ini masih di Mesir nih, banyak juga di Mesir. Ismail Adam pada tahun 1933 Masehi, Ismail Adam mempublikasikan bukunya tentang sejarah hadis. Ia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab sahih tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Menurutnya hadis-hadis itu secara umum diragukan otentisitasnya, bahkan banyak yang palsu. Padahal banyak ulama yang udah ngasih tahu bahwasanya ada syarat buat hadis itu jadi sahih dan apa, tapi dia nggak percaya. Mana ini orang? Silahkan lanjut. Nah, ini masih di Mesir. Abu Raya, tongkat estafet Ilka Sunnah di Kairo, dipegang oleh Abu Raya dalam bukunya Adwa ala Sunnah al-Muhammadiyah, sorotan terhadap sunnah Nabi Muhammad. Ini jujur aja saya juga belum baca sebenarnya. Jadi kita lihat aja, cuman dia salah satu tokohnya ya, salah satu tokoh Ingkar Sunnah modern. Lanjut. Nah, ini Ingkar Sunnah modern di India. India adalah negara jajahan Inggris. Untuk melepaskan diri dari penjajah umat Islam, India menyerukan jihad. Pihak Inggris menyadari bahwa semangat jihad membahayakan eksistensi mereka. Karenanya Inggris membuat kelompok yang dinamakan Ulama Muslimin yang mau memberikan fatwa bahwasanya jihad tidak wajib dengan mengkritik hadis-hadis tentang jihad. Nah, ini nggak boleh nih. Ini pemalsuan hadis ini namanya. Bukan pemalsuan sih, kayak dia ngekritik gitu. Padahal itu harus sudah jelas bahwa tentang jihad itu. Ini diajak dia sama pihak Inggris buat mengkritik hadis, karena negara India ini pengen merdeka sebenarnya, cuman ya Inggris dia pengen dijajah mulu. Di antara tokoh-tokohnya adalah Garag Ali dan Mirza Ghulam Ahmad. Ini tokohnya. Lanjut. Nah, tokoh Ingkar Sunnah modern di India, Ghulam Ahmad Parvez. Ghulam Ahmad Parvez mendirikan organisasi bernama Ahl Al-Quran atau Keluarga Al-Quran. Nama yang bagus, namun isinya menyesatkan. Ya, kita nggak usah terlalu membahas ya. Di sini udah jelaskan sesat. Kita itu sesat. Parvez menolak hadis secara keseluruhan, ahad dan mutawatir. Menurutnya Al-Quran hanya menyuruh kita mengerjakan sholat, sementara tata caranya diserahkan kepada kepala negara untuk menentukannya. Nah, ini udah jelas banget salah. Ya, kalau kita tergantung di mana presidennya atau perdana menteri kan nggak jelas ya. Yang ada yang sholat maghribnya ada 3 rakaat, 2 rakaat, ada yang serakaat biar cepat, kan nggak jelas gitu. Kalau diserahkan kepada kepala negara, karena kepala negara ini biasanya dia pengen ngasih kemudahan sama rakyatnya. Makanya nggak boleh. Udah dijelasin, agama kita ini udah jelas, kita ada tuannya, kita ada dasarnya dan segala macam, dan nggak bisa diserahin ke satu pihak. Kita diserahin ke Nabi, dan Nabi udah ngasih semuanya, yaitu hadis, tapi dia nggak percaya. Salah. Lanjut. Salah dia.
Ini Kasim Ahmad. Kasim Ahmad. Lanjut. Nah, di Indonesia juga ada di Indonesia juga banyak, tapi bukan saya. Tokoh-tokoh Ikhtar Sunnah di Indonesia diantaranya Abdul Rahman, Ahmad Sutarto, Nazrul Samsu, dan Lubis dan lain-lain. Mereka menerbitkan banyak buku yang menurut penelitian MUI, buku-buku tersebut menyesatkan dan akan mengganggu stabilitas nasional. Maka tanggal 30 September 1983 Jaksa Agung Republik Indonesia melarang beredarnya buku mereka. Nah, di sini udah dijelasin bahwasanya negara kita ini alim banget. Emang nggak mau gitu, nggak mau agama Islam ini tercerai-berai. Karena kita tuh Islam banget, negara kita tuh ada MUI, terus disetujui oleh Jaksa Agung, yang dimana sebenarnya Jaksa Agung itu harus royal gitu, harus ke semuanya, ke agama Kristen, Katolik atau apapun itu dia harus sama-sama. Tapi tetap didengarin gitu. Bahwasanya kalau ada yang menyesatkan agama Islam tetap dibantu. Jadi udah jelas kita ini negara Islam sebenarnya, tapi kita republik. Lanjut. Nah, salah satu bukunya Al-Barzah, perbandingan agama Al-Quran dan Bible. Al-Quran tentang manusia dan masyarakat, Al-Quran tentang sholat, puasa dan waktu, Al-Quran tentang Mekah dan ibadah haji, Al-Quran tentang manusia dan ekonomi dan lain-lain. Ada yang punya bukunya di sini? Gak ada kan? Ya, bagus. Ya, lanjut. Nah, ini ulama pembela sunnah pada abad modern. Profesor Dr. Mustafa Asy-Syibai. Ini mukanya ya. Bisa kita lihat sama-sama. Nah. Terus ada juga Profesor Dr. Mustafa Al-Azami. Masya Allah ya. Lanjut. Nah, perbandingan ingkar sunnah modern, ingkar sunnah klasik dan modern. Ada perbandingannya meskipun mereka nggak percaya sama sunnah, tapi tetap ada perbandingannya. Ingkar sunnah klasik perkembangannya muncul pada masa sahabat, berkembang pada abad 2 Hijriah di Basra Irak. Perkembangannya dan lenyap pada akhir abad ketiga Hijriah. Cuma tahun doang. Ingkar sunnah modern itu muncul pada abad 14 Hijriah di Kairo Mesir dan India Pakistan waktu zaman perkembangannya. Nah, sebabnya ingkar sunnah klasik ialah ketidaktahuan akan fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Jadi mereka adanya karena adanya ingkar sunnah ini karena mereka nggak tahu apa itu sunnah, apa itu segala macam. Nah, lalu ingkar sunnah modern ini disebabkan oleh pengaruh kolonialisme yang ingin melumpuhkan Islam. Sudah jelasin tadi ya bahwasanya orang-orang Barat sana ingin menghancurkan Islam dengan cara nyerang dari dalam gitu, mempercah belah gitulah, mempercah belah kita lewat agama kita sendiri, padahal nggak boleh itu. Terus ingkar sunnah klasik bentuknya ya bersifat perorangan dan tidak mengklaim dirinya baru atau mujtahid. Jadi dia nggak ngaku, nggak diakui, tapi dia nggak mengakui tapi dia diakui. Nah, sedangkan bentuk ingkar sunnah modern ialah kelompok yang terorganisir dan tokoh-tokohnya banyak yang mengklaim sebagai pembaharu. Jadi mereka nggak sendiri-sendiri gitu. Mereka berani kayak gitu karena mereka ada teman-temannya. Tahu sendiri mah nggak tahu ya berani apa enggak. Nah, lanjut. Nah, sikapnya ingkar sunnah klasik ialah mencabut pendapat setelah menyadari kekeliruan. Jadi masih sadar gitu kalau dia itu salah. Sedangkan ingkar sunnah modern itu bertahan pada pendiriannya, bahkan menyebarkan pemikirannya secara diam-diam meskipun dilarang oleh pemerintah. Dia bandel, dia nggak mau dengerin pemerintah padahal emang udah dilarang dan itu udah tersebar, tapi dia malah diem-diem. Aneh. Lanjut. Nah, pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama udah jelas, dia tidak percaya hadis Rasulullah SAW. Dan yang kedua, dasar hukum Islamnya hanya Al-Quran saja. Dan yang ketiga, soal mereka bermacam-macam. Mungkin ada yang rukunnya rokaatnya 5 tapi rukunnya cuma 2. Gitu.
Nah, yang keempat, puasa wajib hanya mereka bagi yang melihat bulan saja. Tapi kan kalau malam kita melihat bulan ya. Ya kan? Ya nggak sih? Nah, yang kelima ini Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan isi Al-Quran. Sedangkan dijelaskan oleh Tuhan sendiri, Ia menciptakan bumi dan seisinya ini karena adanya Nabi. Tapi para ingkar sunnah ini menjelaskan dia nggak berhak Nabi Muhammad itu. Kan aneh, kan itu diturunkan ke Nabi ya. Terus Nabi harus menjelaskan biar kita kata sesat seharusnya. Tapi emang mereka pemikirannya agak belok. Nah, yang keenam ini orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah dari Al-Quran. Ya, orang yang meninggal udah tinggalin aja, dikafanin, dikuburin, selesai. Gak ada tuh jadinya kalau kita lagi sholat dikasih duit waktu zaman dulu tidak ada. Soalnya nggak disolatin. Nah, yang ketujuh itu pakaian ihramnya bebas. Ini yang paling aneh. Ntar ada yang ihram pakai hitam, ada yang ihram pakai hijau, ntar ada yang merah kuning hijau. Lanjut. Udah, lanjut. Ada lagi? Oh, masih ada. Sabar, santai. Nah, argumen ingkar sunnah dan bantahan ulama terhadapnya. Jadi ulama kita nggak diem-diem aja gitu, tetap ngebela yang ada. Argumentasi ingkar sunnah, Al-Quran sudah lengkap berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 38 dan An-Nahl ayat 89. Langsung artinya aja ya. Tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Dan yang kedua, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan sesuatu. Jadi menurut mereka itu nggak usah penjelasan lagi dari sunnah atau hadis. Padahal pemikiran manusia itu terbatas. Kita punya pandangan masing-masing. Tapi mereka ngerasa mereka itu sama rata. Mereka udah mikirnya A itu A, B itu B. Padahal kita aja saya mikirnya A, kalian mikirnya C. Kan jauh. Nah, bantahan ulama ialah pengingkar sunnah suka pilih-pilih ayat yang mendukung pendapat mereka. Nah, ini udah jelas nih. Pengingkar sunnah ini ayatnya milih-milih. Mereka nggak menyamaratakan Al-Quran. Mereka itu cuma membawa embel-embel Al-Quran itu utama ini segala macam, itu embel-embel doang. Padahal mereka mencari keuntungan dari ayat-ayat tersebut karena mereka cuma pilih-pilih. Harusnya nggak boleh gitu. Nah, yang kedua itu bantahan ulama ialah arti segala sesuatu pada Quran surat An-Nahl tidak bisa diartikan secara harfiah. Namun maksudnya adalah Al-Quran berisi banyak penjelasan tentang masalah hukum yang dihadapi manusia. Ulama sendiri, banyak ulama itu udah ngejelasin. Ini tuh nggak bisa secara gamblang itu diartiin, tapi mereka ngerasa udah bisa. Jadi udah jelas bahwasanya ingkar sunnah itu mence. Lanjut. Argumentasi ingkar sunnah. Nabi SAW melarang sahabat menulis sunnah atau hadis. Seandainya sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melarang penulisannya. Ya, ini baca sejarahnya nggak lengkap ini ingkar sunnah. Nah, bantahan dari ulama ialah ada hadis Nabi melarang sahabat menulis hadis, namun ada juga hadis Nabi yang mengizinkan sahabat menulis hadis. Maka para ulama menggunakan metode jamak atau menggabungkan makna kedua hadis ini dalam masalah ini. Jadi emang ada suatu momen itu Nabi mengizinkan gitu buat sahabat menulis hadis. Emang mereka aja baca sejarahnya pulang lengkap. Boleh lanjut. Oke, udah sekian. Ya, apa ya? Iya, sama saya juga. Nah, jadi ada kan pertanyaan? Jika ingin ditanyakan, tanyakan kepada jemaah. Udah diminta, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Enggak, mau nanya? Apa? Nanya aja. Enggak kan nanya gimana? Sorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurida Fasya, saya kelas 11 dari Kanan. Di sini saya ingin bertanya, apa saja yang menyebabkan terjadinya
saja sih isi pokok ajaran ingkar sunnah? Oke, saya jawab ya apa yang dimaksud dengan diskusi. Tadi saya sudah jelaskan, diskusi adalah perkataan Allah, namun itu tidak melalui perantara malaikat Jibril. Jadi itu hanya Allah dan Nabi Muhammad langsung, itu datangnya bisa dari mimpi ataupun dari mana atau dari manapun. Dan itu kalau besok hanya Allah dan Rasul yang tahu. Dan perbedaan jelas antara diskusi dan Al-Quran adalah kalau Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril, kalau diskusi itu langsung dari Allah ke Nabi Muhammad. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Ada yang Lagi pertanyaan? ada yang menanya lagi? Udah sampai. Udah Jawab. Oh, tadi kan jawab. Jadi jawabannya Ulang lagi pertanyaan. apa pertanyaannya tadi? Ini saya baca materi dulu. Kayak ulang lagi pertanyaannya tadi. Pertanyaannya tadi. Maaf ya. Volunya dua-dua udah. Ya sekaligus. Apa yang menyebabkan terjadinya ingkar sunnah? Apa yang menyebabkan terjadinya ingkar sunnah? Jadi terjadinya ingkar sunnah itu karenanya ada perbedaan politik atau kepentingan di antara umat muslimin. Nah juga kalau itu yang klasik ya. Tapi kalau yang modern itu tadi udah jelasin, itu efek dari kolonialisme. Jadi para penjajah itu emang pengen menghancurkan kita gitu. Nah jadi kebagi beberapa golongan atau sekte mereka tuh itu yang modern karena mereka dibagi juga untuk menghancurkannya. Lanjut yang kedua. Tadi yang nanya jangan menjawab. Apa saja isi pokok ajaran ingkar sunnah? Isi pokoknya mereka nggak percaya hadis gitu, nggak percaya hadis. Terus mereka percayanya hadis itu bikinannya tinggi, padahal kan udah ada jawabannya sebenarnya. Mereka mungkin nggak mau belajar, mungkin ya. Segitu aja ya. Ada lagi? Ya. Tuh, bareng-bareng kan gitu. Ini udah. Pemaparan materi sudah disampaikan dari kami Bandara Galang Farur. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua, baik yang itu sudah mengajukan pertanyaan ataupun mendengarkan mengenai pemaparan materi, baik itu tadi pada materi pertama ataupun materi kedua. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, baik itu ada ucapan ataupun penyampaian mengenai tadi materi tersebut, apabila ada yang kurang dipahami atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami baru belajar dan kami insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi dalam menyampaikan materi. Mengingat dari kelompok kami, pertemuan kami selanjutnya itu adalah pertemuan terakhir di sini. Jadi ya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak selama 2 pekan di hari Kamis telah menyampaikan beberapa materi. Mungkin ada. Terima kasih sekali lagi atas waktunya selama 30 menit tadi. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.